Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sebelum mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik, kita lanjutkan ya pertemuan kedua ini melalui Meet ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah diberikan rekaman kuliah ya terkait dengan analisis proksimat ya, khususnya untuk menganalisis protein yang ada di dalam makanan, seperti itu. Kemudian ada selain materi yang diberikan juga ada tugas pertemuan sebelumnya ya. Nah, silahkan diperiksa ya. Ada yang belum mengumpulkan, silahkan nanti untuk tetap dilanjutkan harus dikumpulkan ya. Walaupun deadline-nya sudah selesai. Ada 3 orang yang belum. Nah, mungkin di sini ada, tolong diingatkan ke temannya, ada Fazlur Rahman nggak nih? Fazlur Rahman ya, belum ya. Charlie, Andes. Nah, itu nanti silakan diingatkan, khususnya PJ, diingatkan temannya ya agar nilainya nanti tidak 0 ya. Jadi tetap wajib dikumpulkan untuk yang belum mengumpulkan tugas. Oke. Oke, jadi di tugas sebelumnya itu sudah diberikan terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang diberikan dalam materi kuliah, itu silakan untuk dijawab kemarin ya. Kemudian juga mencari ya dari beberapa jurnal ya terkait dengan analisis proksimat ini, khususnya untuk protein ya, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, seperti itu kan ya. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan ya, saya tidak akan membahas lagi karena materinya kemarin sudah kita berikan rekaman kuliahnya. Kita lanjutkan di bagian kedua ya, analisis proksimat ini, yaitu menganalisis kandungan karbohidrat dan lemak dalam makanan ya. Oke, sudah jelas ya di layar ya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan terkait dengan analisis proksimat ya, apa itu analisis proksimat dan sebagainya ya. Kemudian beberapa metode terkait dengan analisis protein dalam makanan. Kali ini kita akan lanjutkan ke karbohidrat dan lemak dalam makanan ya. Nah, jadi kita mereview sedikit terkait dengan karbohidrat ya. Komponen dalam makanan yang merupakan sumber energi utama. Ini sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, kemudian ada dari kata karbonhidrat ya. Kemudian nama lainnya juga ada sakarida atau gula ya, atau hidrat arang. Nah, ini adalah rumus umum atau empiris dari karbohidrat. Nah, jadi dia terdiri dari polihidroksialdehid atau keton ya, dan polimernya, dan dia mengandung unsur-unsur, paling tidak ada 3 unsur ya, CHO. Nah, dan juga mengandung unsur-unsur yang lain. Dan ini terdapat di jaringan binatang ya, hewan, manusia ya, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya di mata kuliah biokimia ini sudah disinggung ya sebelumnya, bahkan sampai ke metabolismenya dan sebagainya. Nah, jadi berbentuk glukosa ya untuk sumber energi, berbentuk glikogen juga yang disimpan ya ketika dia kelebihan, juga selanjutnya bisa digunakan untuk sumber energi cadangan ya. Tentunya untuk aktivitas-aktivitas vital, baik itu hewan ataupun manusia ya. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan,
Nah, itu hasil dari fotosintesisnya menghasilkan glukosa. Nah, juga ada karbohidrat yang lain yaitu selulosa. Nah, ini menjadi rangka pada tumbuh-tumbuhan dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian pati juga. Nah, jadi dia tersusun dari 3 unsur utama tadi, ada CHO ya. Kemudian dia memiliki polihidroksialdehid, polihidroksiketon. Kalau dia terhidrolisis, maka dia akan menjadi aldehid dan keton. Jadi kalau di karbohidrat ada yang memiliki gugus fungsi aldehid, CHO ya, ada yang memiliki gugus fungsi keton. Nah, kemudian ada monomer-monomer dari karbohidrat itu dihubungkan, dirangkai oleh ikatan yang disebut dengan glikosidik. Kalau kemarin di protein, asam amino satu dengan asam amino lain dihubungkan oleh ikatan peptida ya. Nah, kalau ini ikatan glikosidik. Nah, kemudian sifatnya ya ditentukan oleh gugus fungsinya tentunya. Kemudian nah, ini tentunya banyak terkandung dalam makanan. Jadi dalam ilmu farmasi ya, tidak hanya obat, bahan obat, obat tradisional yang dibahas ya. Makanan juga termasuk dalam ruang lingkup ilmu farmasi ya. Nah, khususnya dalam hal ini adalah analisis dalam bahan makanan. Nah, di sini kemudian ada berbagai macam lah ini klasifikasi kalau kita mereview kembali ya. Ini tidak kita akan jelaskan panjang lebar ya. Paling tidak di dalamnya itu ada monosakarida ya, ada disakarida, nah, glukosa. Nah, ini kan bisa digunakan dalam analisis. Baik itu analisis kandungan makanan ya, kandungan glukosa yang terdapat di makanan ataupun karbohidrat yang terdapat di makanan, entah itu buah, madu dan sebagainya. Nah, dan juga kalau kalian melihat makanan itu biasanya kan ada terdapat kandungan lemak sekian ya, kandungan lipid sekian, kandungan lemak ya ataupun karbohidrat sekian, protein sekian. Nah, itulah analisis proksimat ya, misalnya dalam komposisi yang ada di makanan ya. Termasuk juga untuk digunakan dalam analisis biomedik ya, atau kimia klinik ya. Nah, misalnya untuk menganalisis glukosa yang terdapat dalam darah. Nah, itu kan juga ada hubungannya dengan diagnosis penyakit ya, untuk mengetahui bagaimana kandungan glukosa contohnya yang ada di dalam darah, sehingga seorang itu apakah dalam kategori normal, prediabetes atau diabetes dan sebagainya. Nah, di situ juga masuk dalam ruang lingkup analisis. Ya, tidak hanya dalam makanan ya, obat dan sebagainya, tapi juga dalam cairan biologis seperti itu. Kemudian nah, kalau dalam tumbuh-tumbuhan ya, tentunya glukosa itu bisa dibentuk dari proses fotosintesis. Nah, dengan adanya sinar matahari dan klorofil seperti itu. Kalau manusia, ya, kalau hewan yang mendapatkan glukosa ini tentunya dari sumber nutrisi dari makanan ya, atau juga dari perombakan cadangan karbohidrat berupa glikogen yang ada dalam tubuh, bisa juga ya. Nah, tapi kalau tumbuh-tumbuhan dia dapat ini dari proses fotosintesis. Nah, ini namanya metabolit primer ya, yang digunakan untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi dalam makhluk hidup itu, misalnya tumbuh-tumbuhan, juga ada metabolit sekunder yang biasanya kita teliti dalam ilmu farmasi ya, memiliki aktivitas tertentu. Nah, itu adalah hasil metabolit sekunder, nah, seperti flavonoid dan sebagainya, memiliki aktivitas. Tapi tumbuhan itu sendiri tidak menggunakan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu metabolit primer, karbohidrat, lipid, protein ya. Nah, kemudian perannya berbagai macam nih. Karbohidrat ya untuk menyediakan glukosa lah bagi tubuh untuk energi. Tentunya kita tahu bahwa karbohidrat ini adalah sumber energi utama ya. Tentunya nanti mengalami proses metabolisme dengan berbagai macam prosesnya yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Kemudian juga penghasil energinya. Nah, kalau kita lihat ya 1 gram, nah, menghasilkan energi 4 kilokalori. Dan kalau lipid tentunya lebih besar ya. Nah, bisa sampai 3 kali lipat
ya, dari energi karbohidrat itu. Kemudian fungsi lain ya, selain dia menyediakan sebagai energi, penghasil energi, tentunya untuk aktivitas-aktivitas vital ya, dan juga penyimpanan dan transport ya, seperti amilum, glikogen. Nah, itu kan adalah yang yang disimpan ya. Kalau glikogen dalam tubuh hewan, manusia ya, amilum di tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah karbohidrat yang tersimpan. Nah, selulosa, kitin juga ya. Nah, ini peran-peran yang lain ya. Nah, yang pasti adalah sebagai bahan bakar, nutrisi, sumber energi ya. Kemudian cadangan energi juga tadi seperti glikogen ya. Kemudian materi pembangun juga. Nah, struktur membran dalam dinding sel juga ini terdapat karbohidrat ya. Kemudian juga fungsinya dalam bentuk serat atau fiber ya untuk pencernaan dan sebagainya seperti selulosa, pektin, lignin. Nah, jadi ini untuk komponen struktur penting juga dari makhluk hidup. Kemudian juga sebagai komponen tadi di dinding sel ya. Nah, kemudian mempertahankan kadar gula darah juga ya, karena kadar gula darah juga dalam tubuh itu harus dalam rentang yang normal ya, agar tidak hipoglikemik. Nah, dan juga tidak hiper ya, tentunya ada yang mengatur hormon insulin ya, ada glukagon seperti itu. Jadi mempertahankan kadar gula darah. Gitu. Kemudian mempertahankan juga keseimbangan lah di dalam tubuh itu ya. Nah, dengan apa? Dengan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Nah, seperti itu. Termasuk juga menyusun DNA, RNA. Ya. Di situ kita tahu kalau DNA, RNA itu kan terdiri dari apa? Nukleotida. Nah, bedakan dengan nukleosida. Kalau nukleotida itu kan ada gula, ada fosfat, ada basa ya. Basa itu ada basa nitrogen, purin pirimidin. Ada fosfat dan ada gula. Nah, gulanya inilah yang membedakan penyusunan DNA dan RNA. Kalau DNA gulanya itu adalah deoksiribosa. Nah, D-nya itu adalah deoksiribosa. Kalau RNA gulanya itu adalah ribosa karena dia RNA ya. Gulanya ribosa, ribonukleot acid kan gitu. Kemudian juga dinding sel bakteri tumbuhan ya, bisa juga berikatan dengan lipid dan protein. Nah, itu berbagai macam lah fungsinya. Ya, jadi dia terdiri dari CHO tadi, ada ikatan glikosidik tadi. Nah, dan ada pengelompokannya, monosakarida, disakarida, olisakarida, itu berdasarkan jumlah monosakaridanya, seperti itu. Kalau polisakarida tentunya banyak ya, makromolekul yang terdiri dari unit-unit monosakarida. Nah, kalau di monosakarida berarti satu unit, satu gugus gula atau sakarida monomernya ya. Kalau oligo berarti 2 atau lebih, ya 2 sampai 10. Kalau lebih dari 10 itu polisakarida. Kalau disakarida berarti 2 ya, 2 sakarida. Nah, kemudian berbagai macam lah pengelompokannya itu. Ada yang triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, tergantung berapa jumlah atom C-nya. Nah, kalau jumlah atom C dalam glukosa itu tadi, maka dia heksosa ya. Dan berdasarkan letak selain jumlah atom C pada molekul juga berdasarkan gugus fungsi juga ada dibagi lagi. Ada aldosa, ada ketosa. Nah, ketosa misalnya fruktosa, aldosa misalnya glukosa, galaktosa ya. Kemudian ada juga ini kemampuan mereduksi CU, nah, yang termasuk gula produksi dan non produksi. Nah, ini ada juga monosakarida sederhana, triosa ya. Nanti juga ada metode analisis itu yang mendeteksi gula produksi ya. Nah, karena kita materinya adalah analisis, berarti ada metode-metode analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendeteksi karbohidrat ini ya. Nah, yang terdiri dari berbagai macam kandungan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ini pembagiannya berbagai macam nih, berdasarkan jumlah gula, berdasarkan jumlah atom karbon, berdasarkan gugus fungsi, pembagian atau klasifikasinya bisa dikelompokkan bagaimana yang ada di layar ini. Nah, gitu ya.
Nah, ini kalau ada juga tadi berdasarkan gugus fungsi, ada aldosa, ada ketosa ya. Misalnya aldosa itu gliseraldehid, ya. Kalau ketosa itu dihidroksiaseton. Nah, ini yang membedakan adalah gugus fungsinya, yang lihat yang berwarna. Ada aldosa, aldehid ya, mengandung gugus aldehid, CHO. Ada yang ketosa mengandung gugus keton, C double bond O ya. Ini perbedaan gugus fungsi aldehid dan keton. Jadi makanya ada poli hidroksi aldosa ya, ada polihidroksiketosa ya. Nanti dihidrolisis dia jadi aldosa dan ketosa. Nah, ini adalah pembagian-pembagian yang disebutkan tadi ya. Nah, monosakarida, ya, triosa, tetrosa, pentosa, hektosa, dan contoh-contohnya. Ini ada 5 atau 6 atom karbon sampai hektosa. Nah, kemudian ada oligosakarida, 2 sampai 10 monosakarida. Itu ada disakarida, misalnya sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, kalau sukrosa itu kan glukosa dan glukosa, ya, laktosa, glukosa dan galaktosa. Nah, maltosa, sukrosa dan fruktosa. Gitu. Nah, trisakarida, tetrasakarida, pentasakarida. Nah, kemudian ada polisakarida. Nah, ini lebih dari 10 monomer monosakarida. Nah, ada yang homo polisakarida, misalnya amilum dan glikogen. Ada juga yang heteropolisakarida, misalnya glikoprotein. Nah, ini apa namanya? Klasifikasinya juga bisa digambarkan seperti ini. Monosakarida, disakarida, polisakarida, dan berbagai macam contohnya. Kalau pati, selulosa, glikogen itu termasuk polisakarida. Nah, kalau dimer ya berarti terdiri dari 2 disakarida, ada sukrosa, maltosa, dan glukosa. Nah, diingat-ingat, kalau glukosa dan glukosa dia jadi maltosa. Glukosa fruktosa jadi sukrosa. Glukosa dan galaktosa jadi laktosa. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah masuk ke analisis ya, ke analisis karbohidrat. Jadi kita lihat dulu uji kualitatif, bisa juga uji kuantitatif, bisa uji kualitatif. Nah, ini mengingat-ingat kembali. Kalau uji kualitatif berarti yang dilihat ada atau tidaknya. Nah, ini bisa diaplikasikan nih dalam pekerjaan kefarmasian ya. Nanti kalau misalnya bekerja di laboratorium yang menganalisis terkait dengan kandungan makanan ini, misalnya bekerja di BPOM ya, atau menjadi seorang peneliti, atau yang bekerja atau produksi industri rumah tangga makanan ya, untuk mendukung kandungan proksimat di dalam makanan yang dibuat tadi, industri makanan ya, maka ditampilkanlah kandungan-kandungan makanan, mineral ya kan, itu akan meningkatkan daya saing juga gitu untuk produk makanan, jelas kandungannya apa aja di dalam itu. Nah, ini berbagai macam lah aplikasinya ya. Nah, karena di Badan POM ya tidak hanya obat kan ya, makanan juga termasuk di pekerjaan kefarmasian. Nah, analisis kualitatif karbohidrat, nah ini berdasarkan reaksi warna ya. Tentunya dipengaruhi oleh produk hasil penguraian glukosa. Nah, dan juga penguraian gula ya dalam asam-asam kuat ya dari berbagai senyawa organik ya. Kemudian ada juga sifat mereduksi. Ada nggak yang mereduksi sukrosa misalnya. Kemudian sifat mereduksi dari gugus karbonil, ya. Sifat oksidasi dari gugus hidroksil yang berdekatan. Nah, ini intinya akan terjadi berdasarkan reaksi-reaksi warna nanti uji kualitatif ini. Ya. Kemudian reaksi asam kuat pada karbohidrat itu menghasilkan pembentukan produk yang terurai sehingga dia memiliki warna nanti, sehingga bisa dideteksi. Oh, kalau menghasilkan warna ini berarti dia mengandung apa? Dan metodenya berbagai macam. Nah, bentar. Ya, metodenya berbagai macam ya. Salah satunya yang umum adalah Benedict ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah beberapa uji kualitatif karbohidrat ya, berdasarkan pembentukan warna. Ini pertama ada uji Benedict. Nah, uji Benedict
Jadi kalian nanti untuk mata kuliah ini nanti uji kualitatif seperti yang proximat protein kemarin, coba dibuat suatu mind mapping, peta, dibuat suatu tabel, ya, biar mudah gitu. Kalau Benedik, reaksinya apa? Warnanya kalau positif apa, gitu ya. Uji Molis, reaksinya apa? Kalau positif warna apa? Nah, gitu biar mudah, ya. Siapa tahu nanti menjadi ide-ide untuk dikembangkan lebih lanjut di penelitian skripsi untuk menganalisis obat, makanan, dan sebagainya ya, boleh ya. Nah, namun silakan dibuat tabel biar lebih mudah nanti untuk mengingat ya. Nah, kalau uji protein kemarin berbagai macam. Kalau uji ini secara umum biuret misalnya. Kalau uji-uji ini kira-kira dia untuk mendeteksi apa? Ikatan peptida, mendeteksi asam amino yang memiliki gugus aromatik, memiliki sulfur dan sebagainya. Itu dibikin tabel biar lebih mudah. Nah, ini untuk Benedik, uji positifnya ditandai terbentuknya larutan warna ini ya. Nah, bisa hijau, bisa merah, bisa orange, atau merah bata. Nah, bisa juga ada endapan ya. Nah, kalau Benedik ini membuktikan adanya gula reduksi ya. Ada gula reduksi. Nah, gula reduksi itu ya mengalami hidrolisis, bisa diurai menjadi 2 monosakarida. Nah, kemudian tidak bisa larut ya atau bereaksi secara langsung dengan Benedik nih karakteristiknya ini yang tidak bisa bereaksi dengan Benedik. Nah, contohnya golongan monosakarida. Nah, di sakarida reduksi itu ada maltosa, ada laktosa. Nah, itu di sakarida reduksi. Nah, sedangkan yang non produksi yang strukturnya berbentuk siklik, nah itu misalnya adalah fruktosa dan sukrosa. Nah, jadi membuktikan adanya gula reduksi. Jadi ini uji karbohidratnya khusus kepada gula reduksi. Nah, gula reduksi itu apa tadi? Misalnya maltosa, laktosa ya. Nah, pada uji Benedik ini ada CuSO4 ya, dalam reagen itu ada CuSO4. Dia akan bereaksi dengan gula reduksi. Nah, Cu itu kan awalnya warna biru ya, reagen itu. Nah, kalau dia bereaksi dengan gula reduksi maka menghasilkan bisa warna merah bata. Nah, ini berarti kandungan gula reduksinya cukup tinggi nih. Atau lebih rendah lagi bisa oranye, bisa kuning, bisa hijau ya. Tapi yang paling tinggi jelas mengandung gula produksi, dia menghasilkan warna merah bata ya. Di sini saya notasikan dengan 4+ ya. Nah, prinsipnya gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas ya akan mereduksi Cu2+ tadi dari reagen ya. Nah, dalam suasana alkali. Nah, tentunya nanti ada juga di situ peran di penambahan alkali di sini ya, sehingga menjadi Cu nanti. Dan dia akan mengendap sebagai Cu2+, nah berwarna merah bata. Itulah prinsipnya. Oke. Nah, ada juga nanti penambahan asam sitrat dalam metode ini. Nah, kalau ingat-ingat praktikum dulu ya, ada ditambahkan asam sitrat atau zat pengomplek. Apa tujuannya? Untuk menghindari pengendapan CO3+ pada larutan natrium karbonat ya. Nah, natrium karbonat. Jadi untuk mencegah pengendapannya itu maka ditambahkanlah tadi asam sitrat ya. Nah, kemudian larutan tadi, tembaga tadi Cu itu dapat direduksi oleh karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton ya yang bebas, sehingga sukrosa tadi tidak mengandung aldehid atau keton bebas ya. Nah, sukrosa kan dia tidak mengandung aldehid dan keton bebas ya, karena dia ini memang non produksi ya sukrosa selain fruktosa tadi. Nah, kalau sukrosa itu tidak mengandung aldehid dan keton bebas, maka dia tidak dapat mereduksi larutan Benedik. Berarti kalau dia tidak dapat mereduksi ya, kalau dia tidak menunjukkan hasil positif, berarti sampelnya itu tidak mengandung gugus aldehid atau keton, atau bisa jadi dia mengandung sukrosa gitu ya. Kalau dia positif, berarti dia mengandung sesuatu yang bisa mereduksi reagen tadi ya. Berarti dia mengandung disakarida reduksi, misalnya laktosa, maltosa, seperti itu ya. Jadi digunakan untuk membuktikan adanya gula reduksi Benedik. Nah,
Seperti itu ya. Nah, misalnya apa itu gula produksi tadi? Laktosa dan maltosa ya. Ini adalah contoh prosedur kerjanya. Misalnya ada di tabung, ditambahkan sampel, diteteskan benedik. Ya, ini kualitatif ada atau tidak aja ya. Dipanaskan ya, bagaimana hasilnya diamati. Nanti warnanya bagaimana ya. Nah, kemudian reaksi itu akan bereaksi dengan gugus aldehid ya. Nah, kemudian kecuali aldehid dalam gugus aromatik ya. Kemudian fruktosa itu kan tadi bukan gugus reduksi ya, seperti sukrosa juga. Tapi karena gugus alpha hidroksiketon ya, maka fruktosa itu akan berubah menjadi glukosa dan manosa dalam suasana basa. Jadi bisa juga ini berubah sehingga memberikan hasil positif. Nah, karena dia tadi gugus fruktosa itu bisa berubah menjadi glukosa dan manosa. Nah, itu dalam suasana basa. Jadi kalau ada kondisi yang basa ini, fruktosanya nanti bisa terdeteksi positif seolah-olah dia mengandung gula reduksi gitu. Nah, ini adalah contohnya ya, bisa menghasilkan berbagai macam warna ya. Warna merah bata atau kecoklatan tadi. Dan juga warna-warna yang lain ya. Ini kalau lebih kuat nih warna merah bata. Oke. Ini adalah reaksinya. Karbohidrat dengan Cu ya, maka menjadi RCOH, Cu2O, dan H2O. Nah, warna coklat atau merah bata yang dihasilkan dari uji Benedict tersebut ya. Tadi ada asitrat, udah tahu fungsinya ya. Nah, jadi uji ini terjadi dalam lingkungan alkalis tadi. Seperti itu. Kemudian tadi sitrat sudah dijelaskan fungsinya untuk mencegah pengendapan CO3 ya. Nah, kemudian CuSO4 akan mengendap dalam suasana basa sehingga perlu agen pengkelat agar tidak mengendap. Nah, itulah tadi sitrat yang ditambahkan. Agar apa? Agar CuSO3 itu tidak mengendap gitu ya. Kalau mengendap nanti tidak diharapkan hasil analisisnya, sehingga ditambahkan natrium sitrat. Jadi itu fungsinya ya. Karena dia akan mengendap dalam suasana basa, sementara uji ini harus dilakukan dalam lingkungan yang alkalis seperti itu. Makanya di sini ada ditambahkan suatu basa ya. Jadi Na2CO3 itu adalah agen pengalkalis ya untuk membuat suasana menjadi basa. Nah, itu beberapa fungsinya ya. Selain CuSO4 sebagai reagen, ada Na-sitrat sebagai pengkelat untuk mencegah pengendapan CuSO3, dan ada Na2CO3 sebagai agen pengalkalis karena uji Benedict ini dilakukan dalam lingkungan yang alkalis seperti itu. Nah, uji yang lain Fehling. Fehling ini positif juga dengan warna merah bata seperti tadi ya. Ini juga prinsipnya untuk gula reduksi sama kayak tadi juga. Nah, gula reduksi ini kan kemampuannya mereduksi ion-ion ya, logam. Kemudian kalau non reduksi berarti tidak dapat mereduksi ya. Kalau tadi reduksi itu seperti glukosa, manosa tadi ya. Kalau gula non reduksi kan sukrosa tadi, fruktosa contohnya. Nah, yang direduksi kalau tadi itu Benedict, kalau ini Fehling juga untuk gula reduksi ya. Jadi Fehling nanti direduksi dengan glukosa sehingga mengalami oksidasi ya, membentuk karboksilat. Nah, kemudian jadi kemampuannya mereduksi itu karena adanya gugus aldehid atau keton. Nah, contohnya adalah yang termasuk gula reduksi itu kalau dia dinyatakan positif ya, berarti dia mengandung glukosa, manosa, kemudian maltosa dan lain-lain. Kalau reaksi Fehling dapat direduksi oleh karbohidrat mempunyai sifat mereduksi. Jadi dapat direduksi oleh karbohidrat yang memiliki sifat mereduksi, sehingga uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah di dalam karbohidrat tersebut terdapat komponen gula yang reduksi gitu ya. Jadi dia melihat gula reduksi. Nah, kemudian larutan Fehlingnya itu ada Fehling A, Fehling B ya. Nah, ini Fehling A itu ada CuSO4. Jadi seperti Benedict tadi kan, Benedict kan ada CuSO4. Nah, kalau di sini Fehling A itu larutan CuSO4 dalam air. Tapi kalau Fehling selain CuSO4 ada lagi Fehling B. Ya, ada KNA
apa namanya C4H4O6 ya, dan juga ada NaOH. Nah, itu yang membedakan Vehling tadi dengan Benedict. Ada lagi reagen lain selain CuSO4. Nah, kemudian ini terpisah nih, Vehling A, Vehling B nanti baru dicampur ketika mau digunakan untuk memeriksa karbohidrat. Jangan dicampur di awal, tapi di larutan terpisah kalau ingin digunakan baru dicampur. Nah, kemudian ion ini akan direduksi menjadi Cu+ ya. Dalam suasana basah sama juga seperti Benedict tadi, suasananya basah, sehingga juga terbentuk endapan Cu2O2, sama juga endapannya. Nah, seperti itu. Dan hasil positifnya nanti warna merah bata ya. Nah, kalau misalnya nanti agak encer kandungan gula produksinya yang ada, jadi sampelnya agak encer ya, maka warnanya tidak menjadi merah bata, bisa jadi tadi warna hijau kekuningan. Maka seperti yang disampaikan di awal tadi seperti Benedict, kalau warnanya merah bata berarti kandungannya lebih pekat. Ya. Makin sedikit kandungan gula produksinya nanti mengarah ke hijau kekuningan ya. Seperti itu. Uji yang lain adalah selain Vehling ada iodium. Nah, kalau iodium ini kalau tadi Vehling dan Benedict itu untuk gula produksi, kalau iodium ini untuk melihat polisakarida ya. Jadi polisakarida. Nah, itu beda ya. Jadi kalau dia positif akan berwarna kompleks biru ya, merah ungu, merah coklat ya. Dia ditambahkan dengan iodium membentuk kompleks pati dan iodium ya, terbentuk kompleks. Nah, kompleks itu dapat mengendap. Nah, sehingga terjadi perubahan warna biru. Nah, iodium itu umumnya warna biru ya, maka akan dinyatakan positif mengandung polisakarida. Berarti ini mengandung karbohidrat gitu ya. Nah, kemudian kalau amilum ditetesi iodin ya, kemudian dipanaskan. Nah, warna yang dihasilkan itu positifnya akan hilang, apa namanya? Warna yang dihasilkan dari hasil reaksi positif akan hilang ya kalau dipanaskan. Nah, kenapa kira-kira hilang ya? Karena kalau dengan pemanasan itu kan juga terjadi pemutusan ikatan yang awalnya polisakarida bisa menjadi monomer-monomernya kan? Nah, sehingga dengan pemanasan itu warnanya akan hilang itu. Karena bukan lagi polisakarida, akan menjadi penyusun-penyusunnya ya, menjadi oligosakarida, disakarida sampai monosakarida. Makin lama dipanaskan ya, makin menjadi monosakarida. Nah, kemudian kalau didinginkan, warna biru akan kembali muncul ya. Nah, amilum dan pati dengan iodium ini warnanya dari biru ya. Kalau dextrin, nah dextrin ini polisakarida yang sudah terputus-putus ya, juga ada dextrin tapi apa namanya belum juga mencapai monosakarida, jadi di tengah-tengah ya. Dextrin itu warnanya merah anggur. Kalau glikogen pati warnanya merah. Ini berbagai macam lah. Dengan warna-warna ini bisa mendeteksi apakah itu amilum ya, apakah dextrin, apakah pati ya. Nah, sebagian pati yang terhidrolisis ada juga yang warna merah ya. Kemudian bisa juga ini dideteksi. Kalau pati itu kan ada dua, ada amilosa, amilopektin. Bisa dideteksi dengan air panas nanti yang larut dalam air tuh. Nah, amilosa ya, tidak larut nanti amilopektin. Nah, kemudian diberikan dengan iodium ya, kalau amilosa itu juga menghasilkan warna biru. Nah, kemudian kalau dia yang tidak larut itu amilopektin, nah itu warnanya ungu ya, beda warnanya kalau direaksikan dengan iodium ini. Jadi kalau dia warna biru berarti amilum ini pati ini mengandung amilum ya. Nah, atau amilosa ya, amilosa. Jadi amilum itu ada amilosa, amilopektin. Kalau dia warnanya ungu sampai merah ya, berarti amilopektin. Nah, jadi tergantung juga ini nanti bisa mendeteksi kandungannya yang larut air atau tidak larut air. Tuh, bisa ya. Nah, ini iodium. Jadi pati dan iodium membentuk ikatan warna yang kompleks ya, warna biru tadi. Tapi bisa juga ungu tadi kalau dia amilopektin. Misalnya caranya gimana? Sampel dimasukkan ya ke plat tetes misalnya ataupun ke tabung reaksi, ditambahkan iodium, maka amati warna. Jadi kalau uji kualitatif sangat simpel, sederhana ya. Sampel ditetes reagen, amati warna gitu kan ya. Nah, kalau dia pati dalam suasana asam dipanaskan terhidrolisis. Jadi senyawa yang sederhana.
Nah, jadi kalau dipanaskan dia terhidrolisis tadi jadi senyawa yang sederhana. Nah, hasil pemecahan pati itu bisa diuji lagi dengan iodium. Jadi bisa warna biru, coklat, kuning, sampai tidak berwarna. Tergantung. Kalau makin tidak berwarna berarti sudah semakin mengarah ke monosakarida. Gitu. Ada tingkatan-tingkatan warna ya. Contoh biru kehitaman ya, amilosa. Nah, kalau dia merah lembayung atau kita sebut dengan ungu tadi berarti amilopektin. Kalau merah coklat, dextrin glikogen. Nah, seperti yang disampaikan tadi. Jadi warnanya bisa berbagai macam. Semakin dipanaskan, dihidrolisis, nanti sampai mengarah ke tidak berwarna. Uji yang lain adalah uji molis. Nah, kalau uji molis ini, karbohidrat itu kan jika terbentuk cincin ya berwarna ungu, nah pada batas antara dua lapisan, jadi nanti kalau uji molis itu ada dua lapisan, kemudian ada cincin yang terbentuk warna ungu, maka dia ujinya positif ya. Tujuannya juga untuk membuktikan adanya karbohidrat. Nah, secara kualitatif ya. Jadi ini berdasarkan apa? Hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat pekat. Nah, di sini yang digunakan H2SO4 sehingga menghasilkan monosakarida ya. Karena karbohidrat juga bisa dipecah, diputus selain pemanasan juga dengan asam. Nah, kalau molis ini digunakannya asam. Nah, kemudian kalau dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat menghasilkan furfural ya. Kalau heksosa oleh asam sulfat ini menjadi hidroksimetil furfural. Nah, kemudian reaksi molis itu di dalamnya itu ada alfa naftol ya, dalam alkohol. Itu kandungan yang ada dalam reaksi molis itu yang akan bereaksi dengan furfural membentuk kompleks. Nah, berwarna ungu. Jadi kalau terbentuk warna ungu atau terbentuk cincin berwarna ungu, ya ada batas antara dua larutan itu uji molis, nah maka dia dinyatakan positif, berarti mengandung karbohidrat. Ya. Nah, jadi uji molis ini adalah uji karbohidrat secara umum. Nah, selain iodium tadi ya, iodium juga polisakarida kan. Kalau ini juga uji karbohidrat secara umum, molis. Nah, dinamai tersebut karena penemunya molis ya. Ini prosedurnya sampel, kemudian ditambahkan reagen molis, dikocok, ditambahkan H2SO4 ya, karena memang di sini untuk menghidrolisis karbohidratnya itu dengan asam sulfat ya, sehingga membentuk monosakarida ya. Bagaimana hasilnya? Lihat warnanya, kalau ungu berarti positif uji molis. Nah, jadi dia dasarnya itu reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin tadi ya. Nah, positif warna ungu ya. Ada di permukaan itu antara lapisan asam dan sampel terbentuk dua lapisan, itu ada cincin ya. Kemudian ya campurannya tadi ada alpha naftol dalam alkohol ya tadi, isi molis, reagen molisnya. Kemudian nah ini adalah reaksinya ya, reaksinya. Nah, ada glukosa ya, kemudian alfa naftol ya, maka akan membentuk kompleks berwarna ungu seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh warnanya. Nah, bisa dilihat mungkin ya di zoom dari meet-nya bisa dibesarkan. Itu terdapat ada warna ungu itu di cincin warna ungu ya, antara larutan yang di atas dan larutan yang bawah itu ada seperti cincin berwarna ungu. Nah, maka itu positif uji molis, berarti positif karbohidrat. Nah, ada lagi uji yang lain nih, uji kualitatif yang lain, uji Sliwanov, ya, Barford, uji Bial. Nah, bisa dilihat di layar saja. Kalau Sliwanov itu positifnya ditandai warna merah orange ya. Jadi tujuannya untuk membuktikan adanya ketosa. Nah, ini lebih khusus nih, lebih khusus kepada ketosa yang dilihat. Kan selain aldosa ada ketosa ya, contohnya fruktosa. Nah, inilah uji ini untuk adanya ketosa atau tidak ya. Jadi dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat. Nah, jadi yang digunakan HCl pekat ini ya, menghasilkan hidroksimetil furfural. Nah, dengan menambahkan resorsinol ya, mengalami kondensasi membentuk senyawa kompleks warnanya merah orange. Kalau Barfoot ini terbentuknya endapan CO2O warna merah bata ya. Seperti uji-uji sebelumnya juga ya. Endapan yang terbentuk juga CO2O dan warnanya merah bata. Ini untuk membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Nah, nanti kan ada ion Cu2+ ya dari reaksi Barfoot itu.
dalam suasana asam direduksi oleh gula reduksi monosakarida. Nah, lebih cepat tentunya direduksi oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida, sehingga menghasilkan endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Jadi kalau dia positif nih berarti dia bisa bedakan nih, berarti yang terbentuk adalah gula reduksi monosakarida ya. Nah, karena barfot ini dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida dibandingkan dengan yang disakarida. Nah, misalnya glukosa itu kan adalah monosakarida yang bisa mereduksi ya. Nah, kemudian bial. Nah, itu terbentuk warna biru ya, menunjukkan adanya pentosa ya. Berarti ini tadi ada di glukosanya ada 5 atom C ya, sehingga disebut dengan pentosa. Jadi spesifik kalau bial untuk pentosa, membuktikan adanya pentosa. Jadi prinsipnya dihidrasi oleh pentosa oleh HCl juga, ini HCl ya, sama seperti Seliwanov tadi. Nah, kemudian menghasilkan furfural dan dengan penambahan orsinol berkondensasi membentuk kompleks berwarna biru. Jadi kalau menghasilkan warna biru dengan reaksi bial, ya maka terbukti adanya pentosa secara kualitatif ya. Nah, selanjutnya adalah uji kuantitatif. Jadi selain kualitatif, maka juga uji kuantitatif. Berapa jumlahnya, berapa kadarnya ya. Nah, di sini tentunya ada persiapan sampel yang dilakukan ya untuk menganalisis total gula dan juga gula reduksi. Nah, ini nanti ada juga menjadi tugas diskusi ya. Nah, nanti akan kita tunjukkan setelah ini. Nah, ini misalnya sampel cair ya. Jadi kalau sampel cair, kalau uji kuantitatif karbohidrat untuk analisis total gula dan gula reduksi, berarti sampelnya harus jernih, bebas dari pengotor ya. Karena apa? Pengotor dapat mengganggu analisis. Misalnya apa yang mengganggu? Ada protein, nanti warnanya dikeruh. Ada fenol. Nah, itu analisis untuk gula reduksi. Furan dan turunannya ya sebagai produk karamel ya dan reaksi Maillard ya. Kemudian jika sampel keruh berarti harus dilakukan pengendapan terlebih dahulu. Nah, gula yang terukur itu berasal dari gula dan karbohidrat yang larut dalam air. Nah, ini kalau sampelnya cair. Kalau sampel padat, itu gula diekstrak dulu ya dengan etanol 80% panas. Nah, jadi kalau padat kan ada sesuatu yang dilakukan dulu ya untuk mengubah bentuk sampel. Dan gula yang terukur itu adalah gula yang larut dalam etanol. Kalau tadi kan gula yang larut dalam air kalau sampel cair ya. Kalau gula yang terlarut dalam etanol, karena dia dilarutkan dulu dalam etanol 80% panas ya. Nah, yang terdiri dari apa? Mono, di, tri, tetra, dan oligosakarida. Nah, kemudian polisakarida dan protein ini kan bersifat tidak larut dalam etanol ya, tidak larut. Kemudian sebelum dilakukan ekstraksi, jadi sampel dibuat bebas lemak karena hal-hal ini juga akan mengganggu ya dalam proses analisis. Nah, inilah nanti silahkan. Ini yang pertama untuk tugasnya ya. Tadi sudah dijelaskan ada metode kuantitatif untuk melihat atau mengukur kadar total glukosa ya gula. Silahkan dicari metode Louvre-Scroll. Nah, ini adalah salah satu metode nih, Louvre-Scroll ya. Untuk menganalisis kuantitatif monosakarida. Silahkan dicari satu jurnal ya. Dan juga silahkan untuk dibahas gitu. Apa prinsip metode Louvre-Scroll, bagaimana metode kerjanya, kemudian bagaimana metode perhitungannya. Nah, kemudian yang kedua juga metode jedal ya. Kemarin kalau di protein selain metode Buret ada metode jedal. Nah, ini membandingkan dua metode nih. Ada Louvre-Scroll, ada jedal ya. Kalau jedal untuk protein, Louvre-Scroll untuk monosakarida. Silakan cari jurnalnya, dibuat di PowerPoint, mulai dari prinsip sampai ke perhitungannya ya. Sampai ke perhitungannya bagaimana di jurnal itu melakukan uji kuantitatif ini, baik itu monosakarida ya dan juga protein. Ini bisa dikerjakan dalam satu kelas ya. Diskusikan dalam satu kelas, kerjakan dalam satu kelas saja.
Tapi setiap orang wajib mengumpulkan di Google Classroom nanti. Akan saya buatkan tempat mengumpulkan tugasnya ya. Nah, nanti ada juga tugas-tugas yang lain di bawah. Jadi semuanya dibuat dalam satu PowerPoint saja. Dan dikerjakan, didiskusikan dalam satu kelas boleh ya. Oke. Kemudian lipid ya. Nah, ini masih ada waktu ya lipid. Jadi bisa juga di tumbuhan ya, hewan. Nah, kemudian beda tentunya dengan karbohidrat dan protein ya. Jadi dia tidak larut dalam air. Nah, tapi bisa larut dalam pelarut organik ya, non-polar. Misalnya kloroform dan sebagainya. Dan memiliki fungsi-fungsi juga ini dalam struktur dan fungsi sel ya. Kemudian jadi karena dia tidak larut dalam air, bisa dilarut dalam pelarut organik, maka lipid itu bisa diekstraksi dari jaringan hewan tumbuhan itu dengan pelarut organik juga yang non-polar ya, misalnya ether dan pelarut-pelarut non-polar lainnya ya. Nah, heksan dan sebagainya, kloroform. Kemudian lipid juga punya komponen penting di dalam membran. Tadi karbohidrat juga ya dalam membran itu. Lipid juga menjadi bagian penting dalam membran sel ya. Misalnya fosfolipid, glikolipid. Nah, dalam hewan ada kolesterol. Kolesterol juga berfungsi dalam tubuh kita ya, hewan, manusia ya, untuk hormon dan sebagainya. Namun nanti juga bisa digunakan juga ini, tidak hanya pada makanan kita bisa menguji, tapi dalam cairan biologis, dalam darah ya, bisa kita mendeteksi tadi gula dalam darah, ini juga kolesterol dalam darah ya, terkait dengan kaitannya dengan uji biomedis ya, untuk kepentingan diagnosis dan sebagainya dalam cairan biologis juga bisa ini. Nah, kemudian fosfolipid dia juga jadi kerangka ya. Nah, kemudian cerebrosida mengandung glukosa, galaktosa dan sebagainya lah. Salah satunya yang utama adalah kolesterol. Nah, ini adalah induk dari steroid yang disintesis dalam tubuh ya. Di mana steroid itu gunanya untuk hormon-hormon yang penting dalam tubuh nih, testosteron nah, misalnya. Hormon-hormon hormon seks ya, vitamin D, asam empedu itu juga dipengaruhi oleh steroid tadi, yaitu hormon-hormon yang penting itu tergantung juga oleh kolesterol tadi atau steroid. Nah, kemudian jadi gunanya juga untuk pembentukan bahan bakar sumber energi, ini lemak nih. Nah, kemudian antara lemak dan minyak tentunya sudah bisa dibedakan ya dari sifat fisiknya bagaimana dia dalam suhu kamar ya. Kalau lemak bentuknya padat, minyak tentunya bentuknya air ya, ada titik lelehnya masing-masing ya. Kemudian nah, kalau komponen dasar lemak ada asam lemak dan gliserol kan, kalau di hidrolisis ada asam lemak dan gliserol dari hidrolisis lemak itu. Kalau dulu belajar di metabolisme juga ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau asam lemak, nah terutama ester dalam minyak dan lemak itu bisa terdapat dalam bentuk teresterifikasi ya sebagai asam lemak bebas dan sebagainya ya. Kemudian ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh juga. Nah, itulah beberapa flashback yang dulu udah dipelajari, tapi kita nanti coba lihat ya. Ini adalah pengelompokan lipid sangat luas sekali ya. Ada asam lemak. Nah, kemudian berbagai macam lah ini. Serophospholipid ya, cerebrosid ya, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, bisa di membran sel, di otak dan sebagainya, termasuk juga untuk hormon. Nah, ini penggolongannya juga berbagai macam, sebagaimana tadi karbohidrat ya. Kalau lipid, ada yang penggolongannya oleh Bloor ya, ini yang terkenal nih, 3 golongan besar nih, ada lipid sederhana ya, lipid gabungan, lipid turunannya ya. Nah, sederhana misalnya ester asam lemak dengan berbagai alkohol, misalnya lemak atau gliserid ya, dan lilin, wax ya. Kalau majemuk ataupun gabungan nih ada ester asam lemak, misalnya fosfolipid, lipoprotein. Nah, jadi ada menggabungkan nih antara lipid dan protein ya, antara karbohidrat dan lipid. Jadi dia kombinasi antara lipid dan non-lipid. Ada juga turunannya, misalnya oleh hidrolisis lipid.
Misalnya apa turunan dari lipid tadi? Ada asam lemak, ada gliserol, ada vitamin juga ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan sifat kimia, ada yang dapat disabunkan, ya, ada yang tidak dapat disabunkan. Nah, kalau yang dapat disabunkan, hidrolisis dengan basa, misalnya lemak, ya. Kalau tidak dapat disabunkan, misalnya steroid. Nah, kemudian berdasarkan kemiripan strukturnya juga ada berbagai macam nih. Kemiripan struktur mulai dari asam lemak bebas, lemak, lilin, glikolipid, fosfolipid, terpen, lipid kompleks. Ini berdasarkan struktur kimia. Jadi penggolongannya berbagai macam ya. Nah, beberapa ahli menggolongkan lipid ini. Nah, juga berdasarkan sumber bisa lemak dari hewan, ya bisa lemak susu, bisa lemak dari ikan. Kalau secara klinis, lemak itu ada yang penting di dalam dunia klinis, ada kolesterol ya, biasa diuji berapa kadar kolesterolnya. Trigliserida, ada yang hipertrigliserida, normal atau tidak ya. Ada fosfolipid, ada asam lemak. Nah, seperti itu ya. Kemudian minyak juga berbagai macam lah penggunaannya dalam industri makanan maupun dalam non makanan ya, seperti untuk obat-obatan ataupun ya obat-obatan ya, ataupun untuk memformulasi obat ada minyak jarak dan sebagainya ya, ada minyak kayu putih. Nah, selain kalau untuk makanan, untuk minyak goreng dan sebagainya. Nah, kemudian fungsinya yang pertama tentunya sumber energi juga ya, selain karbohidrat. Nah, kemudian juga bisa jadi energi cadangan ya, bisa disimpan dalam bentuk triasilgliserol atau trigliserida yang disimpan di jaringan adiposa untuk cadangan makanan, energi ya nantinya. Kalau karbohidrat sudah habis ya, glikogen habis, maka cadangan lipid bisa digunakan. Nah, selain cadangan juga sumber energi juga ya, selain karbohidrat ya, seperti itu. Juga untuk komponen struktur membran sel sama seperti tadi juga ya. Jadi di membran sel itu juga selain karbohidrat ada juga lipid ya, fosfolipid misalnya. Nah, juga untuk apa? Sinyal kimia, ya, kofaktor, pigmen, hormon, vitamin. Ini juga beberapa fungsi yang lain dalam tubuh. Nah, hormon komunikasi antar sel, kalau vitamin regulasi proses biologis ya, metabolisme. Nah, itu kan ada yang sebagai kofaktor ya, vitamin itu. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pasti sumber makanan ya. Nah, jadi untuk apa nih? Salah satu fungsi yang lain juga untuk mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol, khususnya minyak nabati ya. Jadi kalau minyak nabati juga ada manfaatnya ya dari tumbuh-tumbuhan itu ya. Nah, untuk mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol ya. Jadi minyak nabati sangat bermanfaat ya. Selain itu juga minyak ikan dan sebagainya juga memiliki manfaat yang banyak lah untuk tubuh ya. Nah, yang pasti harus seimbang saja ya, jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi mengkonsumsi minyak hewani ya. Nah, kemudian berbagai macam lah fungsi-fungsi yang lain nih untuk media penghantar panas ya, misalnya minyak goreng dan sebagainya untuk menambah kalori, memperbaiki tekstur cita rasa bahan pangan, berbagai macam lah nih manfaat-manfaatnya. Selain sumber energi ya, pelindung organ ya, menghemat protein. Kenapa menghemat protein? Karena cadangan energi yang dipakai sebelum protein itu tentunya lemak kan. Kalau karbohidrat sudah digunakan, glikogen sudah digunakan, maka lemak gitu digunakan untuk cadangan. Kalau protein itu kan jalan terakhir kalau semuanya udah tidak ada. Sementara protein itu kan penting untuk pertumbuhan dan regulasi dalam tubuh ya, sel dan sebagainya. Jadi protein itu mesti dihemat, jangan sampai digunakan untuk sumber energi. Ya, maka lipid inilah yang menjadi sumber energi selain karbohidrat. Nah, kemudian memelihara suhu tubuh juga ya, pelindung organ. Nah, misalnya organ-organ tubuh kita yang vital itu juga dilindungi oleh lemak gitu ya. Nah, ini ada struktur lipid, ada kepalanya yang bersifat polar, ada ekornya yang non polar ya. Nah, strukturnya ada CHO juga seperti karbohidrat tadi. Nah, seperti itu. Ini struktur umumnya. Kepalanya itu adalah karboksilat ya, COOH. Nah, kalau ekornya itu hidrokarbon, CH. Semakin panjang ekornya, CH-nya rantai hidrokarbonnya semakin nonpolar dia. Nah, itu. Kemudian ya jadi ya ini tadi udah dijelaskan ya sebenarnya. Ada apa itu lipid,
kemudian apa pembagian-pembagiannya, ya, kemudian nutrisi, ya, sebagai sumber nutrisi lipid itu sumber energinya jauh lebih besar nih dari karbohidrat, 9 kilokalori. Kalau karbohidrat tadi 1 gramnya 4, ya, jadi ini hampir 2 kali 4 lebih, ya. Nah, walau dalam metabolisme lipid pun kan ATP yang dihasilkan dari metabolisme lipid memang lebih besar kan, ya, dibandingkan karbohidrat. Sudah kita pelajari di metabolisme sebelumnya di mata kuliah biokimia, ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang lain nih berbagai macam sudah dijelaskan juga tadi, ya. Nah, untuk struktur sel, nah, dan sebagainya, untuk hormon, sintesis prostaglandin, ya, hormon dan sebagainya. Nah, kemudian, nah ini berbagai macam uji nih, masih ada waktu yang beberapa menit, ya. Nah, ini ada beberapa uji dalam lipid itu. Yang pertama adalah uji kelarutan lipid, nah, yang bisa dilakukan. Uji kelarutan lipid. Misalnya nanti kalau skripsi, ya, ada bermain dengan sampel lipid, maka salah satu uji yang dilakukan misalnya adalah uji kelarutan lipid. Nah, jika minyak dikocok nih prinsipnya, kuat dengan air, maka akan terjadi emulsi yang tidak mantap, ya, karena butir-butir minyak akan memisah dari air, ya. Itu tentunya kalian sudah tahulah ada prinsip light dissolve light, ya. Tidak akan dia bercampur kan, kecuali diberikan suatu emulgator, ya, atau suspending agent. Nah, makanya penambahan emulgator, misalnya protein, gom, sabun, maka akan terbentuk emulsi yang stabil. Nah, kemudian lemak larut dalam pelarut non-polar, ya, seperti ether, heksan, bensin, kloroform. Tapi dia tidak larut dalam pelarut polar. Nanti kalau uji kelarutan, ya tinggal dicoba aja pakai pelarutnya apa, kan. Kalau dia tidak larut dalam pelarut polar, berarti dia lipid, kan gitu. Kalau dia larut dalam pelarut non-polar, ya berarti dia lipid. Kemudian lemak dalam larutan NaOH dan KOH akan terjadi penyabunan. Nah, ini bisa juga nih, ada reaksi penyabunan tadi kalau di lipid itu. Kalau dicampurkan dengan NaOH atau KOH, sesuatu yang basah, maka terjadi penyabunan. Maka juga bisa dibuat untuk buat sabun nih, lipid nih, minyak jarak, ya, minyak zaitun, direaksikan dengan basah, baik itu basah NaOH atau KOH, reaksi penyabunan, bisa buat sabun, bisa sabun cair, bisa sabun padat, tergantung nanti digunakan basanya apa, NaOH atau KOH. Nah, ini contoh prosedurnya, ya. Misalnya ada, kita siapkan tabung reaksi, kemudian kita isi sampel, ya, kita isi dengan berbagai macam lah pelarut, ya, mulai dari air, alkohol, ether, kloroform, sesuatu yang basah, atau bisa juga selain Na2CO2, natrium karbonat, bisa juga NaOH. Kemudian baru kita masukkanlah, kita teteskan sampel, misalnya sampelnya minyak kelapa, misalnya, yang ingin diuji kelarutannya. Kita kocok sampai homogen, lalu biarkan beberapa saat, amati, catat perubahannya. Bagaimana sifat pelarutnya? Apakah dia larut sempurna? Apakah dia tidak larut, memisah? Apakah dia terbentuk butir-butir, seperti terbentuk kekeruhan, terjadi emulsi dan sebagainya. Nah, itulah dilihat, gitu, ya. Apakah terjadi seperti itu, larut, tidak larut, atau terbentuk emulsi. Nah, itulah uji kelarutan lipid, ya. Nah, ini selain tadi yang pertama tugasnya sudah dicatat tadi, ya. Yang pertama mencari terkait dengan jurnal, ya, mulai dari definisinya sampai ke perhitungannya, ya, metode loop scroll untuk monosakarida dan juga jedal untuk protein. Nah, ini tugas yang kedua. Boleh didiskusikan dalam kelas, boleh, tapi masing-masing tetap mengumpulkan di Google Classroom. Dijadikan dalam slide yang sama saja dengan yang tadi, ya. Jadi satu slide yang sama. Jadi dalam ilmu kimia, untuk mengetahui kelarutan zat dalam pelarut dikenal istilah like, dissolve like. Nah, coba dijelaskan apa yang dimaksud itu. Nah, yang kedua, mengapa minyak sedikit larut dalam alkohol, tetapi larut sempurna dalam pelarut seperti ether dan kloroform? Silakan dijelaskan. Yang ketiga, jelaskan reaksi terjadinya penyabunan. Nah, silakan ini bisa difoto, di screenshot, selain tugas yang sebelumnya tadi, ya. Oke, kita lihat lagi uji yang lain. Selain uji kelarutan lipid, ada uji keasaman minyak, ya. Nah, bisa juga dilakukan untuk melihat keasaman minyak. Nah, misalnya pada porselin tetes, kita masukkan minyak
kelapa, misalnya ini kalau contohnya minyak kelapa sebagai sampel contoh ya. Kemudian diujilah keasamannya dengan kertas lakmus atau indikator pH atau pH meter. Nah, kemudian amatilah perubahan warna terjadi pada kertas lakmus tersebut atau indikator pH atau angka yang terbaca di pH meter. Nah, nanti akan muncullah keasaman, berapa pH-nya dan sebagainya. Gitu ya. Bisa juga dibandingkan dengan minyak yang tengik dan sebagainya. Seperti itu. Tentunya kalau menggunakan pH meter harus dilakukan kalibrasi dulu ya. Untuk pH meternya harus dikalibrasi. Nah, seperti itu. Itu ya, ada dua. Tadi metode uji kelarutan lipid, ada uji keasaman minyak. Nah, ada lagi uji yang lain, uji kolesterol. Nah, ini bisa digunakan nih untuk cairan biologis nih, untuk mendeteksi kadar kolesterol di dalam suatu sampel ya. Nah, jadi silahkan juga nanti dijawab ya, melanjutkan pertanyaan soal yang tadi, tugas yang 2 sebelumnya tadi ya. Maka di uji kolesterol ini ada kita lakukan uji dengan LB, Lieberman-Butschak. Ada uji Slowakowski. Nah, ini adalah contoh uji kolesterol. Kalau uji dengan LB itu tabung reaksi ya. Kita masukkan tadi sampel, misalnya minyak kelapa, minyak ikan dan sebagainya ya. Kemudian ditambahkan kloroform gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan asam asetat anhidrat. Nah, ditambahkan asam sulfat, dikocok, didiamkan, diamati perubahannya. Nah, pertanyaannya yang harus dijawab adalah di slide tadi dilanjutkan saja, di slide yang 2 tugas sebelumnya dilanjutkan untuk menjawab ini. Hasil uji yang bagaimana uji kolesterol tersebut dikatakan positif mengandung kolesterol. Nah, di sini kan disuruh amati perubahan warna ya. Berdasarkan literatur, kalau dia dinyatakan positif, bagaimana hasil uji kolesterol tersebut? Nah, seperti itu ya. Silakan nanti dijawab. Kemudian uji Salowski juga sama. Ada tabung ya, dimasukkan sampel, ditambahkan kloroform seperti tadi sama juga ya, ditambahkan H2SO4 sama juga tadi ditambahkan. Kemudian dikocok ya dan diamati warnanya. Nah, pertanyaan juga sama dengan tadi. Dikatakan uji positif mengandung kolesterol itu yang hasil ujinya bagaimana nih? Uji LB dan juga uji Salowski. Silakan nanti bisa dijawab gitu kan. Ya, itu kan tidak perlu panjang nanti. Kalian cari referensi untuk menjawab tugas itu, uji kolesterol dengan LB dan juga Salowski, warnanya ini, maka dia positif. Referensinya apa? Nanti munculkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk uji kolesterol adalah apakah reaksi LB dapat digunakan untuk menentukan kolesterol secara kuantitatif? Nah, kalau ini kan uji kuali nih. Contoh di atas. Jelaskan pendapat Anda. Nah, silakan nanti dijawab juga. Jadi pertanyaan uji kolesterol itu ada tadi, bagaimana hasil uji dikatakan positif. Yang kedua, apakah bisa digunakan uji LB ini untuk menentukan kolesterol secara kuantitatif? Nah, yang ketiga, bagaimana kepekaan dari kedua uji ini dibandingkan antara LB dan Salowski terhadap kolesterol. Bagaimana kepekaan dari kedua uji tersebut? Jadi ada 3 pertanyaan untuk uji kolesterol. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah metode analisis lemak dan minyak ya. Tadi uji kualitatif lemak dan minyak. Nah, bisa juga tadi yang selanjutnya adalah uji kualitas. Jadi selain uji kuantitatif, bisa juga uji kualitas. Kalau tadi kan kita berbicaranya uji kualitatif nih. Uji kualitatif ya. Kelarutan, keasaman, uji kolesterol, nah ini kualitatif. Dan ini analisis selanjutnya uji kuantitatif lemak dan minyak dan uji kualitas. Jadi bisa juga untuk mengecek kualitas lemak dan minyak. Nanti kalian akan melihat kalau uji kuantitatif ada metode ekstraksi solvent, ada metode ekstraksi cair non-solvent. Ya. Nah, kalau uji kualitas lemak dan minyak menentukan angka asam. Ada penentuan asam lemak bebas. Ini sudah pernah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya ya, di skripsi sudah ada yang pernah melakukan nih. Uji asam lemak bebas ya, angka asam juga atau bilangan asam itu juga sudah pernah ada yang lakukan. Bilangan peroksida dan
filtrasi bebas air ya, TBA. Nah, itu uji kualitas lemak dan minyak. Nah, kalau yang pertama ekstraksi ya. Nah, prinsipnya adalah ekstraksi lemak dengan pelarut lemak. Jadi diekstraksilah lemak dengan pelarut lipid itu tadi, misalnya yang non polar ya, petroleum ether, benzen, ether, asetol dan sebagainya. Kemudian berat lemak yang diperoleh itu dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Jadi nanti baru ditimbang lah ya, berapa beratnya setelah dipisahkan antara lemak dengan pelarutnya, seperti itu. Kemudian kalau prosedur kerja ekstraksi soklet, nah ini misalnya caranya adalah labu lemak yang ukuran sesuai ya. Nah kemudian dikeringkan, didinginkan. Nah, ini sebenarnya untuk membersihkan lah ya, tidak ada pengotor yang lain. Kita timbang 5 gram sampel bentuk tepung ya. Kemudian masukkan dalam saringan. Nah, kalau dalam soklet, kalau kalian ingat-ingat itu ada alat khusus ya, dan ada berupa saringan yang nanti dimasukkan ke alat soklet. Kemudian setelah ditimbang ya, kemudian tutup dengan kapas, yaitu apa namanya, yang tentunya bebas lemak ya. Kemudian diletakkanlah, dimasukkan ke dalam alat soklet, kemudian pasang alat kondensornya. Saya harapkan masih ingat ya gambaran alat soklet ya. Saya tidak memunculkan pula contoh di sini. Di farmakognosi harusnya juga sudah pernah ya. Nah, kemudian pasanglah alat kondensor. Jadi di soklet itu ada juga kondensor. Kemudian di bawahnya ada labu lemak yang di bawahnya. Jadi seperti labu alas bulat ya. Kalau kalian ingat proses soklet, di bawahnya itu labu ya, yang berisi sampel tadi. Kemudian dituangkan dietil ether atau petroleum ether ke dalam labu tersebut. Nah, sesuai dengan ukurannya barulah dilakukan sokletasi. Kemudian direflux lah itu, disoklet lah. Kemudian sampailah yang dalam labu tadi sampel itu berwarna jernih, artinya sudah turun kembali ya sampai jernih, sampai diekstraksi berkali-kali ya. Kemudian destilasi pelarut yang ada di dalam larutan lemak, kemudian tampung. Kemudian larutan lemak berisi lemak itu diekstraksi, dipanaskan dalam oven sampai suhu sekian ya. Ini tujuannya untuk menguapkan air tentunya ya, atau menguapkan pelarut yang lain kan. Nah, sehingga dikeringkan, didapatlah bobot tetap di dalam desikator. Intinya dapat bobot yang konstan. Bobot konstan itu berdasarkan farmakope, ditimbang pertama dan kedua, maka dia tidak lebih dari 0,5 mg itu antara penimbangan satu dan yang lainnya ya. Kalau sudah dapat nanti bobot konstan, maka baru bisa dihitung persen kandungan lemaknya. Berapa berat lemak dalam gram dibagi berat sampel kali 100%. Nah, itu adalah persentase kandungan lemak yang ada dalam sampel tadi. Ya, bisa dengan soklet ya. Dan kemudian didestilasi seperti itu. Kemudian nanti dikeringkan sampai bisa ditimbang. Nah, ini tadi alatnya. Nah, alatnya ya. Ada labu di bawah itu, di atas itu ada alat soklet. Nah, kemudian Nah, ini tadi sampelnya masuk ke sini, yang di dalam saringan itu dimasukkan ke sini. Nanti di sini ada pemanas. Ya, di sini ada sampel tadi. Ketika dipanaskan, maka dia akan menguap kan ya. Masuk ke sini yang lubang kecil itu. Nah, kemudian masuk ke kondensor uapnya, karena di sini ada kondensor, terjadi kondensasi karena adanya air dingin yang dimasukkan, kemudian keluar nih mutar terus sehingga uap panas tadi akan terkondensasi. Turun lagi dia. Turun sehingga membasahi sampel yang ada di dalam kertas saring tadi. Nih, kalau sampel dibatasi di kertas saring, kemudian larutannya nanti akan masuk nih ke tempat yang kecil lagi sebelah kiri, masuk sampai ke penuh ke atas, maka dia akan turun lagi. Dan yang ada di tabung di kertas saring tadi akan kosong lagi. Nah, balik lagi dia ke tabung yang bawah. Terus begitu selanjutnya sampai berkali-kali proses pembasahan sampel dengan uap panas yang tadi terkondensasi. Nah, jadi dia akan diekstraksi dengan cairan yang panas ya. Jadi sokletasi kan memang untuk sampel-sampel yang mudah dengan pemanasan ya. Cocoklah untuk lipid nih. Metode yang lain ada metode Babcock ya, selain reflux tadi.
Nah, ini menentukan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik ya. Nah, ini metode yang lain. Kerjanya ini contohnya adalah sampel dipipet ya. Kemudian ada dicampurkan asam sulfat. Kemudian ada juga digesti nih protein dan lain sebagainya ya. Sehingga melepaskan lemak dari pengganggu-pengganggu yang lain. Kemudian disentrifuse yang masih panas tadi dalam suhu sekian sehingga cairannya naik ke leher botol ya. Kemudian sehingga ditentukanlah kadar fosfolipid dalam susu misalnya. Karena berada di fase air atau di antara fase lemak dan air. Jadi ini contoh metode Babcock yang lain ya. Nah, untuk menentukan kadar fosfolipid misalnya dalam susu. Nah, ini tadi uji kualitas. Selain uji kuantitatif, lemak ya, berapa kadar lemak dalam suatu sampel juga bisa digunakan untuk uji kualitas. Nah, uji kualitas tadi bisa dengan cara fisika ya, dengan metode titik cair ya, dan juga bobot jenis. Bisa juga cara kimia. Kalau cara kimia tadi ada bilangan asam. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh senior ya dalam skripsinya. Kalau cara fisika, metodenya titik cair. Jadi semakin panjang ikatan rantai C, ya maka titik cair kan semakin tinggi. Itu prinsipnya ya. Nah, ikatan terangkap tinggi, maka asam lemak itu berarti tidak jenuh, maka titik cairnya rendah. Nah, ini prinsipnya. Jadi ikatan yang kuat antara asam lemak, nah itu perlu pemanasan yang tinggi tentunya ya, biar dia terputus. Nah, kemudian kuatnya ikatan itu juga dipengaruhi oleh panjang rantai C ya, jumlah ikatan terangkap dan sebagainya. Nah, kemudian metodenya adalah uji kapiler ya. Lemak cair dimasukkan dalam pipa kapiler, kemudian salah satu ujungnya dibakar hingga menutup, didinginkan, dicelupkan dalam air ya, sampailah nanti suhu di mana lemak terlihat jernih merupakan suhu titik cairnya. Nah, seperti itu. Jadi lihat fisiknya, lihat kondisi fisiknya. Kemudian kalau bobot jenis juga bisa nih untuk kondisi fisik ya. Jadi membandingkan antara berat volume minyak atau lemak itu dengan air pembandingnya. Ini bisa digunakan alat piknometer ya. Jadi nanti ditimbang piknometer kosong ya, kemudian ditimbang piknometer yang sudah diisi sampel minyak, maka nanti bisa dihitung A dikurangi dengan B ya. Jadi dikurangi dengan B itu piknometer kosong, berarti kan dapat isinya kan yang berisi minyak saja, dibagi dengan C kurang B. C itu adalah piknometer dan air. Nah, dikurangi B kosong berarti dapatlah pembanding air. Kemudian dikalilah massa jenis air. Massa jenis air ya, maka didapatlah massa jenis dari minyak. Jadi bobot dari minyak dibandingkan dengan air ya, dikalikan dengan massa jenis air, maka didapatlah bobot jenis minyak. Jadi pembandingnya adalah bobot jenis air. Nah, ingat-ingat dengan metode piknometer. Kalau cara kimia, ini juga pernah dilakukan oleh seniornya dengan bilangan asam, untuk melihat bilangan asam ya. Jadi bilangan asam, nilai asam atau indeks keasaman itu adalah banyaknya mililiter NaOH 0,1 N yang dibutuhkan untuk menetralkan asam bebas dalam 10 gram lemak atau minyak. Ini definisinya. Jadi metode ini dengan metode titrasi ya. Jadi yang akan digunakan adalah berapa sih volume NaOH. Jadi NaOH nanti merupakan larutan standarnya yang ada di buret. Berarti metode ini adalah metode alkalimetri. Karena yang ingin dinetralkan adalah asam yang ada di Erlenmeyer. Masih ingat ya metode titrasi ya. Nah, ini prinsipnya berapa banyak mililiter ya volumenya NaOH 0,1 N untuk menetralkan asam bebas dalam 10 gram lemak atau minyak ya. Nah, metodenya dengan titrasi, kemudian digunakan larutan baku alkali, alkalinya itu larutan bakunya NaOH tadi ya, dengan indikator PP. Indikatornya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel tadi. Ya, jadi di dalam Erlenmeyer ada sampel, ditambahkan indikator PP, di dalam buret itu ada baku NaOH ya. Jadi dengan titrasi asam basa atau titrasi netralisasi ini, bilangan asam ya. Ini contoh prosedurnya. Jadi 5 gram lemak atau minyak ditimbang, dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan alkohol, kemudian dipanaskan, digojok ya. Nah, untuk melarutkan asam lemak bebasnya tujuannya itu.
biar asam lemak bebasnya bisa diukur nanti. Setelah dingin, baru dititrasi dengan NaOH atau KOH, yang penting basah ya. Nah, menggunakan indikator PP. Jadi, bagaimana menghitungnya? Bilangan asam itu adalah volume titran ya, atau NaOH atau KOH berapa mili, dikali dengan normalitas dari larutan titran, NaOH atau KOH ya, dikali 56,1 ya, dibagi berat sampel dalam gram. Maka didapatlah nanti bilangan asam ya. Oke. Kemudian fungsinya apa? Nah, untuk uji kemurnian tentunya kualitas minyak ya. Nah, misalnya balsam tolu, bilangan asamnya tidak kurang dari sekian sampai sekian ya. Nah, kalau kurang berarti kualitasnya rendah. Kalau lebih berarti ada pemalsuan, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk mengukurnya tadi ada rumusnya, persen asam lemak bebas ya. Nah, ini bilangan asam kan ya. Kalau ini asam lemak bebas, jadi mililiter KOH kali normalitas KOH kali BM asam lemak kali 100% dibagi sampel. Nah, maka BM asam lemak yang digunakan itu berdasarkan pada uji asam lemak yang paling banyak terdapat dalam lemak yang diuji. Nah, ini contohnya. Berapa BM asam lemak? Tergantung apa kandungan asam lemak yang terbanyak di dalam sampel. Kalau misalnya sumbernya kelapa sawit, maka kita gunakan BM asam lemak yang terbanyaknya palmitat gitu. Kalau susu berarti oleat gitu. Jadi BM-nya itu disesuaikan. Nah, ini kadar asam lemak bebas gitu ya. Oke, tadi bilangan asam, kalau ini bilangan kadar asam lemak bebas dalam persen. Bisa juga metode kimia ya, selain bilangan asam lemak bebas, juga bilangan penyabunan. Berapa miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan lemak secara sempurna 1 gram. Nah, prosedurnya ini, contohnya 5 gram minyak ditambahkan KOH, ya, kemudian dididihkan, didinginkan, tambah indikator PP, dititrasilah kelebihan KOH itu dengan HCl. Nah, dengan HCl. Kalau ini berarti dititrasi juga metodenya. Nah, ini rumusnya ya, bilangan penyabunan, volume HCl blanko dikurangi dengan volume HCl sampel. Jadi di sini yang menjadi larutan bakunya adalah HCl yang ada di buret. Kalau tadi kan NaOH ya. Nah, kalau ini berarti titrasi asidimetri nih. Kalau tadi alkalimetri. Nah, dikali dengan normalitas HCl, dikali 56,1 dibagi berat sampel dalam gram ya. Nah, ini untuk bilangan penyabunan. Nanti bisa di studi literatur ya. Nah, bagaimana aplikasi dalam jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya, ini juga sudah dilakukan oleh kakak tingkatnya terdahulu, sudah pernah melakukan ini ya. Nah, bilangan penyabunan itu mendeteksi adanya gliserida yang memiliki atom karbon kurang dari 16 atau lebih dari 18 ya. Nah, di mana minyak atau lemak itu punya rantai karbon kan 16 sampai 18, sehingga bilangan penyabunannya berdekatan ya. Nah, bilangan penyabunan untuk mendeteksi gliserida yang memiliki atom karbon kurang dari 16 atau lebih dari 18. Nah, bisa juga dicek bilangan ester ya. Nah, kemudian bisa juga dicek bilangan iodin. Jadi berbagai macam lah yang bisa dilakukan untuk menguji kualitas tadi. Nah, nanti metodenya sebagaimana yang di layar ini beberapa contohnya. Nah, seperti itu. Jadi berbagai macam metode yang nanti bisa diaplikasikan kalau ingin melakukan penelitian-penelitian terkait dengan karbohidrat, lipid, protein, dan sebagainya dalam analisis ini ya. Baik untuk mengukur kadarnya maupun untuk melihat kualitasnya. Seperti itu. Untuk pembahasan dari masing-masing metode, ini nanti bisa di searching lebih lanjut ya, apa kegunaannya dan sebagainya. Nah, kalau bilangan iodium ya, ini juga kurang lebih kalau rumusnya itu ya, volume dikali N. Yang membedakan adalah pengali ini ya, faktor-faktor pengalinya yang membedakan. Nah ya, tujuannya karakterisasi minyak. Nah, apakah minyak ikan, minyak zaitun? Nah, nanti bisa dilihat tuh karakteristiknya berdasarkan SNI. Nah, kalau minyak ikan, asam lemak tidak jenuhnya sangat tinggi. Jadi bilangan iodiumnya misalnya lebih dari 120. Minyak zaitun,
Untuk melihat kalau bilangan iodiumnya tinggi berarti produknya palsu. Ya. Kalau murni dia kurang dari 100. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa dilihat nanti tentunya untuk melihat kualitas ada parameter standarnya. Bisa dilihat di SNI dan sebagainya ya. Bisa di search sumber literaturnya dikatakan dia murni atau palsu dan sebagainya, berapa standarnya dari bilangan-bilangan tadi. Nah, ini adalah contoh beberapa bilangan iodium. Kalau minyak jarak sekian, kalau minyak zaitun sekian, ini bilangan iodiumnya contoh ya, tabel bilangan iodium. Nah, uji ketengikan juga bisa dilakukan untuk menguji kualitas ya, dari rasa, bau. Nah, karena apa? Karena oksidasi hidrolisis menyebabkan ketengikan. Nah, bagaimana metodenya? Menentukan angka peroksida. Nah, secara iodometri, ini juga titrasi ya, iodometri bisa juga ya. Nah, kemudian reaksi antara Ki dengan peroksida dalam suasana asam ya, kemudian iodium yang dibebaskan itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Berarti ini adalah titrasi tak langsung ya. Nah, kan ada langsung tak langsung, ada iodometri, ada iodimetri diingat-ingat kembali. Jadi uji ketengikan bisa dengan titrasi redox ya. Ini kan titrasi redox. Nah, dengan iodium. Ini prosedurnya contohnya dan ada juga rumus penghitungan kadarnya, angka peroksida kurang lebih seperti tadi. Kalau titrasi pasti volume kali normalitas dan sebagainya. Rumusnya kurang lebih ya. Nah, kemudian bisa juga komposisi asam lemak juga bisa dengan apa? Alat instrumentasi. Nah, ini gizi bisa dipakai. Kalau gizi memisahkan campuran berdasarkan sifat volatilitas masing-masing penyusun. Seperti itu ya. Jadi bisa juga untuk menganalisis komposisi asam lemak, bisa dengan gizi. Nah, gas kromatografi yang sudah dipelajari, prinsipnya dan sebagainya di kimia analisis sebelumnya ya. Nah, oke. Jadi asam lemak dibuat volatil dulu dengan metilasi asam lemak karena gizi syaratnya adalah senyawa yang volatil, yang mudah menguap. Nah, seperti itu ya. Kemudian sampelnya nanti diinjeksikan ke kolom gizi sehingga terpisah dia berdasarkan volatilitasnya. Nah, kemudian komponen yang keluar dari kolom itu akan dideteksi, ya, sehingga nanti muncullah dia kadarnya dan sebagainya. Ini adalah skema gizi, semuanya sudah dipelajari di kimia analisis 2, ya, bagaimana prinsipnya, instrumentasi analisisnya bagaimana, nah, sampai ke perhitungannya bagaimana. Nah, yang pasti bisa diaplikasikan di sini untuk menganalisis komposisi asam lemak, ya, gizi ini. Nah, nanti dibandingkanlah hasil deteksi tersebut dengan standar asam lemak yang diketahui jenisnya, konsentrasinya. Maka dicek juga nanti waktu retensinya ya. Masing-masing asam lemak itu tergantung dari panjang dan jumlah ikatan rangkap nanti. Maka seperti itu. Nah, ini nanti akan didapatkanlah kromatogram dari hasil gas kromatografi tadi. Seperti itu ya. Maka demikianlah materi kita ya. Maka tadi ada beberapa tugas sebelumnya. 1, 2, 3 silahkan dikerjakan dalam satu kelas, didiskusikan, tapi masing-masing individu tetap mengumpulkan. Nah ya, nah ini adalah tambahan. Jadi ada 4 dengan ini. Silahkan bisa difoto, bisa di screenshot ya. Nah, selain tadi 1, 2, 3 dan ini adalah tambahan untuk pertanyaan karbohidrat untuk merefleksi, memperdalam pemahaman mahasiswa sekalian untuk mencari dari berbagai referensi seperti itu. Oke ya, mungkin karena waktu dan ada jadwal yang lebih lanjut nih, jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi dan selamat mengumpulkan tugas. Ingat yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, saya harapkan untuk dikumpulkan agar nilainya tidak 0 ya. Saya harapkan semuanya bisa lulus di mata kuliah ini, tidak ada yang mengulang, sehingga nanti bisa mengambil skripsi dan sebagainya tidak terhambat ya, dengan mata kuliah yang nilainya tidak lulus dan sebagainya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.